Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengetahui kisah dari Abraham dan Sarah. Kita tahu bersama bahwa Sarah adalah seorang yang tidak memiliki keturunan. Namun Allah menjanjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa Allah memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah walaupun mereka sudah hidup di lanjut usia. Namun firman Tuhan katakan bahwa Allah akan membuat keturunan Abraham seperti pasir di laut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun salah satu kesalahan yang dibuat oleh Sarah ketika ia menantikan janji Tuhan itu, yaitu akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Karena mungkin Sarah sudah terlalu lama menantikan janji Tuhan, dia tidak bersabar, dan akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Sarah memberikan hambanya kepada Abraham, hambanya yang bernama Hagar. Ketika dia memberikan Hagar hambanya kepada Abraham, katakan bahwa lalu Hagar ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki buat Abraham. Dan ketika Hagar mengandung, dia mulai memandang rendah nyonyanya yaitu Sarah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuat Sarah sangat tersinggung. Dan kemudian firman Tuhan katakan bahwa Sarah menindas Hagar. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang sebelumnya dikatakan akhirnya Hagar memutuskan untuk lari dari rumah tuan dan nyonyanya yaitu Abraham dan Sarah. Dalam perjalanannya malaikat Tuhan datang kepada Sarah. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Jadi malaikat Tuhan datang kepada Hagar untuk menyuruh supaya Hagar kembali ke rumah nyonya dan tuannya yaitu Abraham dan Sarah. Dan firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkata, "Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Ini bukanlah merupakan perintah yang ganjil, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Malaikat Tuhan itu tidak memutuskan untuk melarikan diri dari rumah nyonyanya. Namun firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan menyuruh Hagar untuk kembali kepada nyonyanya. Dan firman Tuhan katakan, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang tidak mengenakan yang dialami oleh Hagar ketika dia berada di rumah Sarah. Dia ditindas oleh Sarah. Namun malaikat Tuhan menyuruh kepada Hagar ketika dia mau melarikan diri dari rumah Sarah untuk kembali kepada Sarah. Mengapa Tuhan menyuruh Hagar kembali kepada nyonyanya? Karena Hagar harus menjalani proses. Harus ada proses yang harus dijalani oleh Hagar. Hagar harus menyelesaikan proses yang Tuhan akan lakukan kepada Hagar. Karena ketika Hagar melarikan diri kepada Sarah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memperbanyak keturunan dari Hagar. Dan inilah yang dilakukan Tuhan, bahwa Hagar harus kembali kepada Sarah. Dan biarlah Hagar ditindas, biarlah Hagar melalui proses yang harus dialami, dan dia akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kita tahu bersama bahwa ketika Hagar melahirkan Ismail, waktu itu Abraham berumur 86 tahun. Itu kita boleh baca di dalam ayat yang ke-16. Dan firman Tuhan katakan, ketika Ishak lahir, waktunya dia disapi, waktu itu Abraham berumur
100 tahun. Kejadian 21 ayat yang kelima. Artinya saudaraku, Hagar harus setia menjalani proses selama lebih dari 14 tahun. Satu kurun waktu yang begitu panjang yang harus dijalani oleh Hagar untuk mengalami proses Tuhan di dalam kehidupannya. Selama kurang lebih dari 14 tahun dia harus menjalani ini. Dia harus menjalani proses Tuhan. Hagar harus taat dan setia menjalani proses itu. Maka janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yaitu Tuhan memberikan keturunannya yang sangat banyak. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hagar harus menjalani proses yang begitu panjang dan dia menerima janji Tuhan, yaitu Tuhan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Hagar. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak kali kita menghadapi tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Namun kadangkala kita jadi seperti Hagar, melarikan diri dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Hagar ketika dia mau melarikan diri dari nyonyanya, ketika dia mau melarikan diri dari proses Tuhan, Tuhan suruh dia kembali. Dan Tuhan bilang bahwa biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dan apa yang dilakukan oleh Hagar, dia turuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia menjalani proses Tuhan yang cukup panjang selama kurang lebih dari 14 tahun. Dia menantikan janji Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan keturunannya sangat banyak. Aku yang dikasih oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang Tuhan izinkan kita hadapi, dan kita boleh sadari bahwa itu adalah proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksud Tuhan, ada satu rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan, menjalani setiap proses hidup yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita harus jadi seperti Hagar, untuk tetap taat, untuk tetap setia kepada Tuhan, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap persoalan hidup kita. Mungkin dalam kehidupan kita Tuhan izinkan proses Tuhan itu harus kita jalani mungkin beberapa tahun lamanya. Tuhan ingin melihat sampai di mana kesetiaan kita. Tuhan ingin melihat sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi proses yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita, kita tetap setia, kita tetap taat. Di balik setiap proses hidup yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita untuk kita dapat menanggung setiap proses itu. Dan kita tahu bahwa di setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap proses yang Tuhan izinkan, di balik itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup kita, tinggal bagaimana menjalani proses hidup yang Tuhan izinkan kita harus jalani. Dan Tuhan ingin agar supaya kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan
Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan akan menjadi bagian kita seperti Hagar ketika dia menjalani proses hidupnya selama kurang lebih 14 tahun. Dia melihat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan memberikan keturunan yang banyak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi proses Tuhan, kita menjalani hidup kita mengiring dan melayani Tuhan, walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak tantangan, tetapi kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan nyata menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ketika kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan, di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau, kami harus mengalami setiap pergumulan hidup kami. Kami harus melewati setiap tantangan hidup kami. Dan inilah proses Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan harus kami lewati Tuhan. Harus kami jalani. Namun Tuhan, Engkau izinkan setiap proses itu untuk kami jalani. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tinggal bagaimana Tuhan kami tetap taat dan setia untuk menjalani kehidupan kami di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau, supaya kami boleh percaya bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan membiarkan kami sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan, untuk kami melewati setiap tantangan, setiap pergumulan hidup kami. Kami harus percaya bahwa sesungguhnya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kemampuan bagi kami lewat Roh Kudus-Mu yang adalah penolong bagi kami Tuhan, untuk dapat memampukan kami melewati setiap proses Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami harus lewati dengan kurun waktu yang cukup panjang Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa sesungguhnya di balik proses Tuhan itu akan Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, akan Tuhan nyatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap umat yang percaya kepadamu. Tinggal bagaimana ketaatan dan kesetiaan kami, tinggal bagaimana iman percaya kami kepadamu Tuhan, untuk kami tetap percaya, untuk iman kami tetap kuat di dalam Engkau, percaya bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan membiarkan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami tetap taat, untuk kami tetap setia kepadamu menjalani kehidupan kami walaupun pergumulan dan tantangan hidup yang harus kami hadapi. Kami berdoa buat para pendengar radio RGF yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya mereka semua diberkati oleh Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami terus pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sepanjang hari ini Tuhan, di dalam kami menjalankan tugas kami di hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan bersama-sama kami, dan apa yang akan kami kerjakan di hari ini akan ditolong dan diberkati oleh Engkau. Dan penyiaran yang ada di RGF ini dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.